mungkin bapak-bapak dan ibu ini pernah lihat ini yang komponennya seperti ini, ada lilitan. Nah, ini yaitu disebut sebagai Yang mana Pak lilitan Pak? Yang mana Pak? Airnya stuck Pak. ini semua. Sorry. Screennya dia. Sorry, saya salah. Gimana Pak? Ini yang ini. Oh, kayak sepul ya? Ya, kalau ini bukan sepul, ini induktor Pak. Nah, Nah, kalau di motor ada. Buat ngubah arus ya. Motor nah, induktor itu sangat penting biasanya di listrik dan elektronika seperti televisi. Biasanya kan ini ada di ada di rekan elektronika ya. Nah, induktor ini biasanya disebut sebagai reaktor, yaitu suatu komponen elektronika yang dapat menyimpan energi dalam magnet, tegangan dan arus induksi setelah dihubungkan dengan sumber listrik tegangan dan arus arah DC ataupun AC. Nah, biasanya ini akan masing-masing intinya nih, ada inti yang besi, ada juga yang jadi inti keramik, biasanya ada juga yang inti yaitu dalamnya itu magnet. Nah, biasanya di induktor ini digunakan yaitu untuk menyimpan tegangannya nah di sini ataupun energinya untuk di medan magnet. Induktor ini biasanya bentukannya ya seperti ini nih. Induktor yang biasa digunakan dalam rangkaian elektronika. itu kan menyimpan ini Pak, menyimpan energi. Iya Pak. Bedanya sama kapasitor Pak? Kalau kapasitor biasanya itu juga menyimpan energi sih Pak, tapi kan kalau di kapasitor itu kan intinya beda Pak. Intinya beda Ini ya, kan Pak? buat mengubah arus ya Pak. Tegangan ya Pak. Kalau yang ubah arus itu bukan induktor Pak, tapi transformer. Oh, berarti beda sama trafo ya Pak. Kalau trafo ya komponennya kan ada inti baja, ada inti masing-masing Pak. Nah, kalau trafo ini ya nanti tergantung dari lilitan sekunder sama primernya Pak. Dari di situ bisa dikatakan apakah dia akan dinaikkan tegangannya ataupun diturunkan tegangannya Pak. Nah ini kan mengandung medan magnet Pak. Maksud tujuannya dia ada magnetnya itu buat apa ya Pak? Ini Pak, Biasanya. buat nyimpan ya Pak. Ya, Menyimpan Pak. hah? Menyimpan ini energinya Pak. Iya, menyimpan energi dalam medan magnet. Ya, setelah dihubungkan. Jadi biasanya kalau ini sih kalau orang nyebutnya itu sebagai reaktornya ataupun penyearahannya. Jadi ada listriknya misal terganggu, nah itu bisa di sini dulu Pak menyimpannya Pak. Jadi setelah lambat, biasanya kan kalau di rangkaian elektronika itu yang pertama dulu yaitu ada induktor, kemudian setelah induktor yaitu ada resistor, kemudian kapasitor sebagai penyearahannya Pak. Jadi disimpan dulu tuh di medan magnetnya dalamnya ini. Oh berarti itu yang dililit itu magnet ya Pak? Iya Pak, yang dililit magnet Pak. Oh iya. Kirain saya udah dikasih setrum terus dia berubah jadi medan magnet gitu Pak. Oh enggak Pak, kalau medan magnet kan beda lagi Pak. Ada konsep di medan magnet GGL Pak nanti Pak. Boleh minta contohnya Pak? Gimana Pak cara kerjanya? Boleh Pak. Siapa? Kalau yang mana? Induktor. Ya Pak, induktor itu. Induktor ini kan komponennya kan ini ya Pak, satu lilit. Jadi enggak ada, kalau di trafo kan ada yaitu primer dan sekunder Pak. Lilitan primer dan sekunder itu kan menentukan dari, yaitu nanti dia akan sebagai step up ataupun dia akan sebagai step down kan Pak. Ya itu benar-benar tegangan. Tapi kalau yang ini tuh hanya sebagai penyimpan energinya aja Pak. Jadi bukan sebagai konversi dari AC ke DC seperti itu Pak. Tujuannya Pak buat apa Pak menyimpannya itu? Biar nanti nggak cepat rusak Pak alatnya Pak. Jadi kan disimpan di situ dulu. Kalau misal nanti kan misal komponen ya Pak, listriknya mati misalnya. Nah itu kan tersimpan dulu di medan magnetnya ini, jadi nggak langsung mati Pak komponen yang selanjutnya Pak, gitu Pak. Kayak cadangan ya Pak. Kemudian juga Pak, gitu. Jadi mungkin Apa iya Pak kalau caranya apa iya biar kayak kita nih contoh kayak mati listrik gara-gara ada komponen ini jadi kayak nggak kaget gitu apa gimana Pak? Kayak Kalau yang sebagai lebih ke inverter enggak bukan Pak? Pelan-pelan gitu. bukan Pak, kalau yang inverter kan pakainya kan kapasitor nanti Pak.
penyimpanan. Kalau ini ya memang kayak sebagai pelindung belakangnya aja Pak. Jadi kayak biasanya kan kalau di rangkaian penyiaran itu ada induktor juga, nanti ada resistor, ada kapasitor. Jadi kapasitor itu sebagai filterisasi akhir kan Pak. Jadi induktor ini ya sebagai apa ya, penyimpannya terlebih dahulu. Jadi kalau misal langsung listriknya mati ya, misal ada gitu. short, itu nggak langsung mati Pak, komponen setelahnya gitu. Oh, jadi kayak pengaman juga ya, pengaman. Ya sebagai pengaman juga Pak, tapi sebagai lebih tepatnya ya sebagai penyimpan energi sih Pak. Berarti dokter Kalau ini Pak, kalau sebagai fungsi ya ini fungsinya di rangkaian elektronika. Kalau tadi kan kayak ada gaya gerak magnetnya, kemudian di situ kan fungsi utamanya dari induktor itu yang pertama itu dapat menyimpan arus listrik dalam bentuk medan magnet. Yang kedua itu menurunkan arus DC dalam rangkaian listrik. Biasanya kalau induktor ini bukan hanya sebagai penyimpanan tapi juga sebagai penyeara arusnya. Kalau yang di rangkaian filter ya di induktor ini sebagai filterisasi Pak. Jadi biar langsung penyerahan. Jadi kalau di rangkaian DC, misalnya rangkaian AC ke DC itu kan ada trafo dulu. Nah trafo dulu, setelah itu biasanya lilitan. Nah lilitan itu yaitu sebagai pembantu penyarahan. Jadi sebelum ada dioda, dia kan di dioda bridge. Nah sebelum dioda bridge itu yaitu dulu biasanya ada induktor untuk penyarahan rangkaian arus DC. Nah kemudian juga ada menahan arus bolak-balik ataupun arus DC. Nah sebagai alat yaitu menimbulkan gaya gerak magnet ataupun sebagai filter penalaran dari tuning. Biasanya itu lebih banyak ya induktor itu dipakai di elektronika yang di situ ada nanti penguatan sinyalnya. Gitu. Oh, dapat menguatkan sinyal juga Pak? Iya Pak, kalau di induktor ini kan biasanya ada di op amp Pak. Tuh. Mungkin ada yang ini ya, kalau fungsi induktor ini, nah cara kerjanya ini. Cara kerja induktor yaitu pada saat arus mengalir ke induktor, dalam komponen tersebut akan menghasilkan medan magnet yang disebabkan oleh perubahan arus listrik medan magnet dengan tidak mengubah besaran tegangan listrik. Nah perubahan ini kalau di induktor itu kan satuannya yaitu nanti kan H ataupun Henry ya. Nah di sini induktor sering digunakan untuk rangkaian frekuensi radio, sehingga untuk menghitung jumlah lilitan digunakan persamaan. Nanti persamaannya di trafo juga masing-masing ada yang yaitu nanti di rangkaian primernya berapa, juga lilitan sekundernya berapa, lilitan primernya berapa. Jadi bisa dilihat nanti apakah trafonya sebagai step up ataupun trafonya sebagai step down. Nah di induktor ini yaitu nilai induktansi itu ditentukan dari diameter induktornya berapa inci, kemudian juga panjang induktornya berapa inci, kemudian juga yaitu jumlah lilitan yang digunakan dalam induktor. Nah dengan kalau kita pengen mengetahui jumlah lilitannya, yaitu bisa dengan cara yaitu akar dari nilai induktansi kemudian dikalikan dengan 18 diameter induktor dan plus 40 lilitan, 40 panjang induktor dibagi dengan diameter induktor. Kalau yang secara rumus bakunya itu seperti ini. Nah kalau secara umum, nah biasanya kalau induktor kita bisa lihat yaitu panjangnya yaitu sebagai L, kemudian penampangnya sebagai A, kemudian ada juga yaitu I sebagai arus induktor dan V sebagai tegangan ataupun beda potensial. Nah besaran dari induktansi pada komponen indikator ini dipengaruhi yaitu dari jumlah lilitan, kemudian diameter induktor, kemudian juga panjang induktor yang biasa digunakan. Nah semakin besar diameter induktor, semakin tinggi nilai induktansinya, semakin banyak jumlah lilitan, semakin tinggi juga induksinya. Nah kemudian juga semakin pendek induktor tersebut, semakin tinggi induktansinya. Nah, ini contoh soalnya yaitu suatu rangka radio dibutuhkan induktor yang memiliki nilai induktansi 4 mikrohenry. Nah, di sini untuk rangkaian frekuensi radio, diameter induktor yaitu 0,3, diameternya 0,3, kemudian panjangnya yaitu 1,5. Nah, berapa banyak lilitan yang harus dirancang? Itu MH ya Pak, mikro apa Pak? Henry Pak. Henry. Ya Henry. Satu. Henry. Ya Pak. Yang kita kan udah belajar yang kemarinnya besaran dan satuan itu kalau induktansi kan. Oke. Nah ini.
Kira-kira jumlah lilitannya berapa? 0,3 tadi ya? Oh, apanya Pak? Diameter? Tadi itu soalnya Soalnya ini Pak. 0,3 sama 1,5 inci. Panjangnya 1,5 inci. Panjangnya 1,5, diameternya 0,3. Berarti dibagi ya Pak, 1,5 bagi 0,3 kali ya? Berarti kan ini dulu Pak, tadi yang N sama dengan berarti L kali 18D plus 40 L kan, dibagi 0,3. Nih, yang ini Pak, pakai rumusnya Pak. Yang N sama dengan akar L kali 18D plus 40L per B. Jadi kan bisa dilihat yaitu nilainya yaitu akar L-nya yaitu 4 kali 18 kali 0,3 4 kali 18 kali 0,3 plus 40 kali 1,5 per 0,3 diakarkan. Apa Pak? 29,5 lilitan. Dari mana Pak? Masih belum selesai Pak. Yang itu emang berapa? 4 kali 5,4 plus 60 ya. Maka akar 4 kali 5,4 plus 60 per 0,3. Jadi sama dengan 16,17 per 0,3. Sama dengan 53,9 lilitan. Atau sama dengan 54 lilitan. Ini kayak ngelilit-lilit gini apa sama kayak ngelilit ini Pak, kipas angin Pak? Lilit trafo ya Pak? Dinamo. Iya Pak, bisa dikatakan itu juga Pak. Oh, itu kalau perhitungannya bisa kayak gini juga Pak, kalau misal Iya, Pak kipas tapi angin. kalau itu kan ada ini Pak, ada banyaknya, dia bakal dijadikan berapa kecepatannya kan Pak. Nah biasanya semakin banyak lilitan semakin cepat RPM-nya. Kalau semakin lama putarannya tapi dia kuat, apa dia diameternya ditebalin Pak? Torsinya Pak jadinya Pak, kan ditekan Pak, biar lambat Pak pergerakannya. Torsi. Nah itu kalau misalkan mau diperlambat tapi torsinya kuat, itu panjangnya atau diameter kabelnya Pak? Kalau panjangnya itu tergantung RPM-nya Pak. Kalau diameter kan berarti kekuatannya dari torsi tersebut Pak. Kalau ini ya, kalau lebih detail di motor listrik itu biasanya diajarin cara ngelilit, kemudian penghitungan di kabel stator dan rotor, itu di lilitan stator dan rotor itu nanti menentukan sih Pak jumlah. Kan nanti juga ada gerak listriknya, jadi dia akan berdampak, yaitu nanti di situ akan ada medan magnet, kemudian akan memutar dari hub dan rotor dari sebuah mesin listrik Pak. Ya. Nah, tadi sudah ya 54 lilitan. Nah, kemudian ada beberapa jenis induktor. Nah, ini induktor ini yaitu ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu air core induktor ataupun induktor yang intinya yaitu udara. Kemudian juga ada yaitu iron core induktor yang mana yaitu dalamnya yaitu sebagai baja. Kemudian ada toroidal core yang kemudian ada ferrit, itu ferrit klorid. Kemudian juga ada variabel induktor sebagai induktor yang bisa diubah nilainya. Kemudian juga ada laminator core induktor. Nah biasa yang digunakan ini biasanya mulai toroidal dan iron core induktor yang biasa dipakai untuk di rangkaian elektronika. Kemudian juga ferrit juga biasa dipakai
ini karbon. Kemudian juga ada variabel induktor. Ini biasanya induktor yang variabel ini jarang dipakai, nah karena biasanya untuk penggunaan di rangka elektronika biasanya menggunakan VR dari variabel resistor. Selanjutnya yaitu komponen pasif, itu ada yang namanya, ini tadi yang dibahas, yaitu ada kapasitor. Nah, kapasitor atau biasanya disebut sebagai kondensator, ini adalah suatu komponen yang dapat menyimpan energi dalam medan listrik. Jadi kalau yang tadi itu kan medan magnet, kalau yang di kapasitor itu yang menyimpannya yaitu medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan dalam komponen tersebut dari muatan listrik. Nah, kondensator ini satuannya yaitu farad karena ditemukan oleh yang namanya yaitu Michael Faraday, orang yang pertama melakukan kapasitor. Nah, biasanya kapasitor ini orang tuh nyebutnya bukan lagi kapasitor tapi kondensator, ataupun ada tuh orang yang nyebutnya itu langsung elko. Nah, padahal elko itu kan dalamnya yaitu sebagai kondensator elektrolit ataupun kapasitor elektrolit yang dalamnya itu cairan elektrolit. Kalau sebagai jenis dan simbolnya di kapasitor ini ada beberapa simbol, yaitu ini. Kalau yang ada plus ataupun tanda panah ini sebagai kapasitor bipolar, ataupun yang di sana ada polarnya ataupun ada kutub positif dan kutub negatif. Kemudian di kapasitor yang biasa itu yaitu kapasitor non polar. Biasanya kapasitor non polar ini kalau dilihat yang atas yang nomor 1 itu yaitu simbol dari kapasitor ataupun kondensator bipolar, yaitu menyimpan arus listrik sementara waktu. Kapasitor ini berfungsi sebagai suatu sirkuit arus pendek pada arus bolak-balik dalam open sirkuit pada arus searah. Kemudian simbol yaitu kapasitor kondensator atau non polar. Jadi kalau non polar ini langsung 2 garis saja tanpa ada tanda lengkung. Kalau misal simbolnya itu tanda lengkung, itu biasanya yang tanda lurus ini sebagai positif dan yang sebagai lengkung itu sebagai negatif. Kalau yang simbol elko ataupun elektrolit kondensator yang biasa digunakan itu yaitu ataupun bisa dikatakan yaitu kapasitor bipolar, kapasitor polaris. Nah, itu biasanya ada simbolnya yaitu plus, dalam artian yaitu kalau di elko ini kan ada kaki ya. Nah, kaki ini biasanya kalau misal di elko itu kalau yang 2 gini di ujung-ujung itu biasanya langsung kakinya yaitu ada nanti simbolnya itu positif ataupun negatif. Tapi kalau yang elko-nya ada 2 kaki tapi kakinya di bawah semua, biasanya itu kaki yang lebih panjang itu sebagai positifnya, kalau kaki yang lebih pendek itu sebagai negatif. Nah, di kapasitor